Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Pak Herman. Silakan duduk Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh ya, Pak Herman, ada apa ya? Tumben ke ruangan saya. Begini, Pak. Kebetulan rencana saya besok saya mau mengadakan rencana coach dan coaching antara Ibu Eni. Oh iya, bagus itu Pak. Kalau boleh Bapak tahu apa topiknya Pak? Topiknya itu adalah bagaimana menumbuhkan pembelajaran berbasis daring sehingga kegiatan proses belajar mengajar itu menjadi lebih baik, Pak. Wah, bagus sekali Pak Herman. Tujuan dari pelaksanaan coaching ini apa ya? Iya, tujuan pelaksanaan coaching ini yang pertama adalah bagaimana saya menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Eni sendiri. Nah, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua itu adalah bagaimana menyusun strategi selanjutnya agar pembelajaran luring tersebut itu tidak memberikan dampak yang negatif terhadap peserta didik yang akan dilaksanakan oleh Ibu Eni sendiri, Pak. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan semangat belajar siswa dalam menghadapi COVID-19 sehingga proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan baik tanpa harus menjadikan permasalahan tersebut COVID-19 menjadi acuan kita, namun segala sesuatunya itu tetap berjalan dengan baik, Pak. Sehingga ini rencana saya untuk melakukan coach dan coaching bersama Ibu Eni, Pak. Oh iya Pak. Menurut saya itu adalah ide yang cemerlang dan Iya, kita Pak. sebagai guru memang harus dilakukan itu Pak. Oh, Nah, apa yang Bapak persiapkan untuk melakukan coaching tersebut agar bisa berjalan dengan lancar, seperti persiapan dan bagaimana teknik untuk melaksanakan coaching tersebut Pak? Oke, Pak, terima kasih. Langkah saya atau persiapan saya dalam melaksanakan coach dan coaching tersebut itu yang pertama adalah melibatkan antara orang tua siswa atau peserta didik, karena ini adalah merupakan suatu hal yang di cover oleh orang tua karena ini luring ya Pak, daring. Kemudian selanjutnya mohon maaf Pak, tadi daring ya, bukan luring. Iya, saya salah bicara Pak. Nah, selanjutnya yaitu saya berkoordinasi langsung kepada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Terus yang ketiga itu adalah saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan permasalahan, kemudian bagaimana menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut dalam melaksanakan proses daring di rumah masing-masing, Pak, sehingga proses belajar mengajar ini terlaksana dengan baik. Jadi begitu Pak. Kemudian saya mampu membangun Pak. Saya mampu membangun bagaimana keterlibatan antara seorang siswa, guru, serta orang tua di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi seperti itu Pak persiapan saya. Dan saya mampu berkolaborasi Pak. Nah, inilah yang akan saya sampaikan nantinya kepada Ibu Emiliku. Sekian Pak. Oke, bagus Pak. Jadi rencananya kapan melaksanakan coaching? Segera Pak. Oke Pak, kalau begitu silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak atas supportnya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak ya. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Bu Emi. Silakan duduk Bu. Terima kasih banyak Pak. Ibu Emi. Nongol di tempatnya Bapak. Ada apa ya Bu? Oh iya Pak, begini kebetulan saya datang ke tempatnya Bapak ini mumpung lagi istirahat. Adakah
waktu bagi saya Pak. Saya mau ingin berdiskusi dengan Bapak. Oh, kebetulan Bu ya, saya juga baru habis dari luar, dari kantor, tetapi saya sudah pulang Bu. Saya rasa bahwa untuk kesempatan hari ini itu sangat pas Ibu ini. Saya punya kesempatan. Iya. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu mau bicarakan? Begini Pak, jadi maksud kedatangan saya ke ruangannya Bapak ini, saya ingin menyampaikan ada permasalahan yang saya hadapi selama pembelajaran luring ini karena COVID Pak. Jadi ada permasalahan dalam pembelajaran daring di mana banyak anak-anak yang tidak maksimal mengikuti pembelajaran luring itu. Oh iya Bu. Terus bagaimana Ibu Emi, bisakah menceritakan apa yang mesti harus Ibu Emi lakukan dalam coach dan coaching tersebut? Jadi begini Pak, jadi kendala di dalam pembelajaran saya, khususnya saya kan membelajarkan agama PAI. Iya. Jadi dan saya sudah melakukan kesepakatan bersama dengan anak-anak, begitupun dengan komite, bahwa pembelajaran luring kami itu hanya 45 menit. Jadi sangat tidak memungkinkan jika tidak menggunakan strategi lain. Nah, jadi langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah menjelaskan kepada siswa agar tidak punya HP Android, tidak punya HP Android, terus mengangkat tangan. Lalu saya menghitung, ternyata ada 11 orang dari anak itu yang berjumlah, yang totalnya ada 35 orang yang belum menggunakan HP Android. Iya. Jadi maka saya mencari tahu siapa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan temannya yang sudah mempunyai HP Android, ada 11 orang Pak. Oh iya. Kemudian terus saya membagi kelompok lagi, yakni satu kelompok terdiri dari 5 orang, sehingga yang tidak punya HP Android itu bisa berbagi dengan temannya, bekerja sama di dalam kelompoknya. Seperti itu Pak. Saya rasa itu bagus sekali Bu Emi ya. Terus langkah-langkah apa selanjutnya yang Ibu Emi harus lakukan dalam melakukan kegiatan pembelajaran PAI tersebut, sehingga anak-anak tersebut itu secara merata mendapatkan dia mendapatkan strategi yang baik menurut Ibu Emi? Jadi begini Pak, dalam memaksimalkan pembelajaran luring itu pada masa COVID, selain strategi itu tadi dengan pembagian kelompok, bagi anak yang memiliki HP Android dan yang tidak memiliki HP Android, saya juga berusaha melibatkan orang tua, siswa, dan saya juga sebagai guru di dalam memonitoring proses pembelajaran daring mereka. Jadi itu langkah yang saya sudah upayakan di dalam kelas saya Pak. Iya. Menurut Ibu Emi, ada lagi strategi yang Ibu bisa sampaikan atau strategi-strategi yang lain selain pembagian kelompok, terus memonitoring siswa? Jadi langkah yang terakhir Pak itu dalam minggu ini, dengan tidak membuang-buang waktu, saya akan mencoba strategi itu. Jadi saya sudah mengupayakan minggu ini langkah pembagian kelompok dan kolaborasi bersama orang tua dan siswa, sekaligus saya sebagai monitoring dalam proses pembelajaran itu akan saya terapkan dalam minggu ini. Oh iya, bagus sekali ya Ibu Emi. Setelah tadi Bapak mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Emi tadi itu, saya mengkaji ulang bahwa Ibu Emi ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Selain mampu memberikan suatu tips dan trik dalam menghadapi problema atau masalah yang dihadapi. Terus saya mau tanya lagi Bu ya, kapan kira-kira Ibu melakukan hal demikian? Jadi strategi ini Pak rencananya baru minggu depan kami akan lakukan.
lakukan. Jadi langkah-langkahnya saya sudah mulai susun. Iya. Jadi penerapannya minggu ini atau minggu depan, Pak. Iya, bagus sekali Bu Emi ya. Semangat senantiasa menjalankan tugasnya Bu Emi ya. Terima kasih, Saya Pak. yakin, saya percaya bahwa Ibu Emi ini baik apa yang Ibu Emi mau lakukan. Nah, kira-kira saya mau tanya lagi Bu, dengan siapa Ibu berkolaborasi sehingga pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan orang tua, Iya, orang dengan tua. siswa, Iya. maupun rekan sekerja, Pak. Sehingga sebagai guru kita hanya memonitoring dalam proses pembelajaran daring mereka. Jadi keterlibatan mereka itu sangat membantu, sangat membantu saya di dalam memaksimalkan pembelajaran yang terbatas selama dalam pembelajaran luring selama masa COVID-19, Pak. Oh iya. Oke lah Ibu Emi, mungkin Ibu Emi bisa melanjutkan. Oh baik, Pak. Jadi rencana kami ini mudah-mudahan boleh berjalan dengan baik, Pak, dan saya berterima kasih boleh berdiskusi bersama Bapak hari ini sekaitan dengan rencana saya ini. Mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik dan saya sangat merasa bersemangat lagi, Pak, merasa sangat senang karena Bapak boleh memberikan jalan keluar dari permasalahan saya ini, membantu saya menemukan apa yang harus saya lakukan di dalam mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi khususnya dalam pembelajaran daring ini, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon izin, Pak, saya akan mau melanjutkan pembelajaran setelah ini. Oh iya Bu, Terima kasih, silakan. Pak. Ya, sukses Mari, Pak. selalu Bu Emi ya. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Herman. Iya. Pak Herman, ada apa ya kok pagi-pagi datang ke ruangan saya? Begini Pak, saya mau menanyakan tentang sekaitan pembelajaran kemarin. Saya sebagai coach dan Ibu Emi sebagai coachingnya dalam mendapatkan suatu solusi permasalahan serta mampu menggali tips dan trik yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajarnya, Pak. Oh iya, ternyata yang Bapak katakan untuk melaksanakan coach sudah berjalan ya Pak. Iya. Bagaimana perasaannya waktu melaksanakan coaching dengan rekan sejawatnya Pak? Perasaan saya Pak bahwa apa yang dilakukan Ibu Emi itu sangat membantu siswa dalam menangani permasalahan yang terjadi di pembelajaran daring, yang mana tadi bahwa Ibu kayaknya salah lagi. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Pak Herman. Silakan duduk Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Oh iya Pak Herman, pagi-pagi ke ruangan saya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya mau menanyakan tentang sekaitan kemarin saya melakukan coaching terhadap Ibu Emi, yang mana Ibu Emi memiliki masalah dalam proses belajar daring, yang mana siswanya itu tidak memiliki HP Android Pak, yang 11 itu, sehingga saya membantu Ibu Emi begitu Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya jelasnya saya sangat senang Pak, mampu memberikan serta menemukan masalah yang dihadapi oleh Ibu Emi tersebut. Kemudian saya juga merasa mendapatkan suatu kesempatan Pak untuk menjadi seorang pemimpin
artinya mampu membawa diri sehingga Iya, mampu bagus memberikan itu, Pak. suatu pemikiran-pemikiran kepada Ibu Emi dalam menghadapi situasi masalah dan kondisi yang dihadapi sekarang, Pak. Iya, terus apa yang Bapak laksanakan dalam coach? Seperti apa dan solusinya bagaimana? Begini Pak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Emi kemarin bahwa kendala Ibu Emi itu adalah bagaimana ia menghadapi seorang siswa yang tidak memiliki HP Android. Permasalahan pertamanya itu adalah mampu memberikan suatu pandangan bahwa dalam melakukan coaching, saya nilai bahwa Ibu Emi itu baik karena yang pertama strategi yang dia lakukan itu adalah mampu membagi siswa antara yang memiliki HP Android dengan yang tidak memiliki HP Android sehingga proses belajar daring itu bisa terlaksana dengan baik, Pak. Ya, jadi seperti itu Pak yang saya komunikasikan dengan Ibu Emi kemarin. Iya, bagus itu Pak. Memang kita sebagai guru harus punya taktik untuk menangani permasalahan belajar yang dihadapi siswa. Jadi paling tidak kita harus inovatif, Pak. Iya. Nah, langkah tindak lanjut dari coaching yang Bapak lakukan apa ya? Yang pertama itu yang jelasnya saya sudah menyampaikan kepada Ibu Emi bahwa Ibu Emi bersedia menyiapkan suatu rubrik penilaian untuk tindak lanjut selanjutnya Pak, untuk bisa merefleksikan diri kita sehingga proses refleksi tersebut itu bisa kita lihat bahwa apakah ini berkembang atau tidak, bagaimana tindak lanjutnya, kemudian kesimpulannya dan apa putusan ke depannya Pak. Jadi seperti itu Pak yang kami bicarakan dengan Ibu Emi kemarin. Iya Pak, saya apresiasi Pak, ternyata yang Bapak laksanakan di dalam coach itu membawakan sesuatu hal yang positif. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatannya untuk melaporkan kegiatan kami kemarin Pak. Oke, sama-sama Pak. Iya, terima kasih sekali lagi Pak ya. Karena sudah menyita waktunya Pak. Oke Pak. Oke Pak, kalau begitu saya permisi keluar dulu Pak ya. Ya Pak. Iya.